Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ulinuha. Saya merupakan dosen di Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKAP TPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah Event Management dengan kode mata kuliah TRSM 61412022. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar perencanaan dan pengelolaan event, memberikan pemahaman akademik mengenai manajemen event, serta membahas komponen-komponen utama dalam perancang dan menyelenggarakan sebuah event, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan event, seperti planning, project management, logistics, risk management, legal considerations, human resources, budgeting, event design, marketing planning, integrated marketing communication, evaluation, serta memahami industri event dalam konteks bisnis yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap sektor pariwisata melalui konsep event tourism. Mata kuliah ini mendukung pencapaian student outcomes prodi studi event and travel business, yaitu able to implement innovative travel and tourism businesses that have added value. Dan untuk mencapai student outcomes tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 learning outcomes, yaitu LO1, identify the event context, LO2, describe the event planning, LO3, execute the event operations, LO4, analyze the event evaluation. Sebagai acuan utama dalam proses pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan buku Event Management edisi keempat yang diterbitkan oleh Routledge, yang ditulis oleh Bowden, Allen, Harris, O'Toole, McDonald di New York. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, antara lain brainstorming, discussion, lecture, group work-based activity, project work, case presentation, serta field excursions, field study, atau site visit. Beragam metode tersebut dipilih untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif melalui pengalaman nyata di lapangan. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui berbagai bentuk assessment, yaitu ujian tengah semester, final project, individual assignment, serta group project assurance of learning atau AOL. Pada final project, mahasiswa bekerja secara kolaboratif sebagai sebuah event organizing committee dengan pembagian tugas ke dalam beberapa divisi sesuai dengan struktur organisasi penyelenggaraan sebuah event. Melalui proyek ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi sebuah event secara komprehensif. Sementara itu, pada Group Project Assurance of Learning, mahasiswa secara berkelompok diminta menyusun laporan atau report dan video presentasi sebagai bentuk asesmen terhadap capaian pembelajaran mata kuliah. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada sesi 1 dengan topik and overview of the event field. Pada sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar event serta mengidentifikasi berbagai kategori event yang ada. Pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi metode lecture, diskusi interaktif, dan group discussion, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui proses diskusi dan kolaborasi. Perkuliahan ini dilaksanakan di Creative Class yang dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif melalui interaksi yang intensif antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Demikian pengantar singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada sesi tersebut. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Lemes banget nih, pasti belum pada makan ya. Habis ini beli sana traktir ya. Yeay. Oke, nah ini pertemuan pertama kita kan. Kalian semester berapa sekarang? Semester 3. Iya. Oke, Miss belum pernah mengajar kalian sebelumnya ya? Mungkin kita kenalan dulu ya. Nama Miss Hana Ulinuha, you can call me Miss Hana. Okay, this is my 7th year in Binus University. I was graduated from Polytechnic Negeri Jakarta for my study program, and then I took my master degree in the Netherlands for tourism, leisure, and environment. Now here I am teaching event management for you ya this semester.
Hari ini kita nggak bakalan pusing-pusing ya kan, karena kamu juga belum makan kan, bisa mengerti, sangat mengerti. Kita bakalan kenalan satu sama lain, oke? Kemudian kita kenalan apa sih event management, what kind of cake ya, event management tuh course yang kayak gimana gitu kan. Oke, terima kasih ya udah perkenalan satu-satu. Aku ulangi ya, ini namanya Claudia, kemudian Aurel, kemudian tiba-tiba lupa, Karen, Taira, Arya, Imo, atau Felicia, Felicia, kemudian Vanessa dan Flo. Oke, manajemen. Oke, semester ini akan ada 2 kelas lainnya selain kelas ini, yaitu selain kalian ada kelas lain yang akan belajar course yang sama, ya, yang cukup populer di Binus University. Kenapa? Karena kita nggak cuma belajar teori, tapi kita langsung praktek, ya kan? Bener ya Kak Arya ya? Enjoy banget kan? Seru banget ya, pokoknya menyenangkan. Terus adrenalinnya dapat gitu ya. Nih kebetulan Kak Arya nggak lulus ya, jadi masuk kelas aja. Iya, betul. Saking Arya suka banget sama kelas ini, jadi ya ambil lagi course ini kan. Jadi buat lulus di kelas ini gampang banget ya, sadis gampangnya. Jadi kamu cukup perlu aktif di kelas ya, kemudian maintain absen kalian dan involve di event, karena project akhir dari kelas ini adalah event ya. Kamu akan diminta untuk bikin event dan itu mandatory dan kerjanya berkelompok ya, satu kelas bersama-sama satu project. Nah, sebelum kita memulai, misalnya surprise yaitu pretest, oke? Pasti udah pada ready kan? HP udah ada koneksi internetnya semua? Di Binus nih internetnya kenceng ya, so jangan ragukan, oke? Sebelumnya ada pertanyaan terkait course ini? Nggak ada? Nggak ada? Aman semua? Excited? Nggak sabar ya bikin event ya? Berarti kalian kan apa Miss? Kali event tuh apaan Miss? Oke, nanti Miss akan jelaskan ya, kasih contoh. Kita terakhir event tuh ada yang namanya Binus Tourism and Travel Fair Aloha. Jadi tiap semester memang tajuk eventnya Binus Tourism and Travel Fair ya, cuma pendekatannya beda-beda ya. Semester lalu tuh ada yang namanya Aloha. Ini kalian tuh kreatif banget pokoknya. Baru semester kemarin tuh pertama kalinya kita bikin acara workshopnya banyak, kemudian ada event otomotifnya. Oke, that's the first even in Indonesia kayaknya event otomotif yang menjadi output dari pembelajaran cuma ada di Binus ya. Yang lainnya student lain aku dapat bocoran mereka bakal perlu izin ya dan dipersulit izin untuk bikin event otomotif. Cuma di Binus didukung gitu ya. Jadi kalian mau bikin event apapun, yuk kita sama-sama brainstorm ya, event apa yang bakal kita buat di kampus, di luar, bebas ya. Pokoknya kalian boleh berekspresi dan berkreasi. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Rating tingkat kesulitan matkul ini. Oke, kita tanyakan kakak yang udah dapet course-nya yang kedua kali. Gimana kak? Rating kesulitan? Cuma kalau kita bertanya lagi, apa sih definisi dari kesulitan ya nggak sih? Kalau bahas course-nya mah gampang. Nah, oke. Susah apa kata? Makanya ini sampai mulai. Iya. Susah prakteknya. Saya prakteknya itu loh. Sebenarnya it's very easy ya. Cuma butuh passionate ya nggak sih? Terus perseverance, kesabaran, apa lagi? Kalian tahu spiritnya Binus kan? S-nya apa? Sukses. Striving for excellence. Exactly, sama tuh, striving for excellence. Wah, mantap. Terus apa lagi? P-nya Perseverance. Terus I-nya? Innovation. Innovation dulu. R-nya apa? Respect. I-nya lagi? Integrity. T-nya? Teamwork. Exactly. Oke, nah perlu itu aja. Perlu semangat spiritnya Binus untuk bisa menjalankan event seperti kakak-kakak kalian gitu. Dan kalian akan mulai dengan modal 0. Oke? Sampai akhirnya generate money. Gitu. Jadi kalian tidak akan di-spoil dengan modal, oke? Ya, karena ibumu ini bukan crazy rich ya. Jadi 0 ya, modalnya 0 tapi so far I really appreciate kalian bisa menghasilkan berdiri di kaki sendiri bahkan menghasilkan keuntungan. Nah, untuk kali ini di akhir studi kita akan bisa, saya mentargetkan kalian untuk bisa define events, special events, mega events, hallmark events, and major events. Lalu distinguish between different types of event ya. Karena kamu kalau mau bikin event itu harus tahu dong ya kan tipe-tipe event kayak gimana ya kan. Otherwise kamu akan ngeblank sehingga kita harus butuh pembelajaran dasar terlebih dahulu ya. Supaya kita bisa menentukan event apa yang akan kita targetkan nantinya gitu. In the end saya akan kasih project kecil-kecilan ya untuk kalian menganalisis saja. Nah, join my quizzes tolong ya. Oke. Terima kasih guys. Tadi siapa yang paling yang juara pertama? Saya. Mas adalah
singkatan dari meetings, incentives, conferences, and exhibition. Pakai min tadi, mana kedengeran? MICE adalah singkatan dari meetings, incentives, conferences, dan exhibition. Exhibition. Oke, benar sekali. Nanti bagi-bagi sama temennya ya. Ya, terima kasih. Kamu udah sarapan belum tadi? Belum? Udah? Oke, nah gini guys, tanpa kita sadari sebenarnya event adalah part of our life, bener nggak? Ya, bener nggak? Coba event apa yang kamu tuh familiar? You? Event yang paling familiar Mhm. G-Expo, apa sih? PRJ. Oke, PRJ itu berarti event apa? Event Festival, pameran? pameran ya? Pameran. Festival. Lebih banyak di festival. Pasar malam. Festival. Oke, apa lagi? Event yang part of your everyday life yang kamu sering dengar. Education kayak pameran lagi. Apa lagi? Apa ya? Acara ulang tahun. Birthday. Oke, apa lagi? Wedding. What else? Death. Yeah, that's also part of the event. Ya kan kalau misalnya orang meninggal, pengajian, ada pengajian tahlilan itu juga event ya. Di berbagai daerah, even kematian itu dirayakan, benar nggak? Ya kan? Jadi kalau kata Nadine Amiza, semuanya dirayakan. Betul gitu. Jadi event juga itu sebenarnya ada di sekitar kita sehari-hari gitu ya. Nah, secara garis besar event dibagi menjadi dua, leisure event sama business event ya, tapi ada juga yang bagi menjadi tiga, yaitu dengan social event. Oke, nah kita lanjut. Kalau tadi ini contoh-contohnya ya, apa sih sebenarnya event? Ternyata ya event itu kita gunakan sebagai alat, oke? Ya, pertama sebagai central of our culture. Jadi kebudayaan kita saat ini dikemas dalam event-event. Ya, salah satu cara kita untuk preserve budaya kita, ya terutama di Indonesia yang budayanya sangat kaya, adalah dengan menciptakan sebuah event. Ya, event menimbulkan kebanggaan di masyarakat, di komunitas. Event juga menjadi alat yang dipakai oleh pemerintah, ya, untuk pertama economic development, nation building, even destination marketing. Ya, kamu pikir kenapa kira-kira kok Indonesia mau repot-repot jadi tuan rumah G20? Kenapa? Padahal kan kalau bisa jadi host event kan repot ya. Bener nggak? Mesti benerin apa? Jalanan menuju bandara, bandaranya mesti perfect. Kemudian apalagi venue-nya mesti international standards. Terus kita harus mengerahkan sekian banyak human resources, modal, bikin jingle, bikin everything ya yang harus kita persiapkan. Kenapa? Kira-kira kok Indonesia mau? Kok orang berlomba-lomba? Kenapa? Biar dikenal apalagi? Memperkenalkan Indonesia. Exactly, untuk memperkenalkan Indonesia. Membuka kesempatan baru. Membuka- baru buat Indonesia. Oke, membuka kesempatan baru, pengalaman baru buat Indonesia secara nasional maupun buat masyarakat Indonesianya, benar nggak ya? Membuka peluang ekonomi ya. Terus mungkin bisa mengubah persepsi orang yang tadinya mikir Indonesia terbelakang, Indonesia bukan negara yang modern. Ketika sampai di Indonesia, ternyata mereka lihat luar biasanya Jakarta ya, dengan teknologinya dan segala macam gitu. Jadi event tuh bisa membuka mata orang-orang yang datang ke negara hostnya. Oke, boleh lanjut, Kakak? Nah, ini salah satu contoh event ya, bagaimana culture itu dikemas menjadi sebuah event sehingga tradisinya tidak hilang. Festival sebenarnya traditionally a time of celebration, relaxation, and recuperation, which often follow a period of hard physical labor. Dulu kita menyelenggarakan festival itu hanya setelah kita bekerja keras dalam bidang misalnya pertanian. Ya, setelah kita harvesting nih, kita ngadain festival. Nah, kalau sekarang sudah bergeser maknanya, ya. Festival menjadi salah satu cara buat kita selain untuk merayakan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan untuk masyarakat. Festival juga menjadi alat untuk membuat generate perputaran ekonomi di suatu daerah. Ya, selain itu, festival bisa meningkatkan rasa bangga kita atau sense of belonging kita terhadap daerah tempat kita tinggal. Boleh next? Oke, ini what are events. Oke, nah ini sesuai dengan goals kita hari ini. Miss pengen kalian bisa membedakan, mengkategorikan sebuah event ya. Oke, menurut formatnya, jadi event ini dikategorikan berdasarkan masing-masing ya. Nah, kalau yang ini berdasarkan formatnya, event itu dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, in-person events. Apa kira-kira in-person events?
Bisa datang. Sering. Datang langsung ke tempat. Exactly ya. Jadi event yang kita datangin langsung. Kemudian yang kedua virtual events. Line. Event yang diselenggarakan secara virtual atau terakhir hybrid. Bisa online, bisa. Oke, mixture antara in person dan virtual event ya. Saat ini yang paling banyak event apa yang terselenggara? In person ya. Balik lagi itu hybrid. Hybrid di bidang apa misalnya? Biasanya kadang Kayak kita binus banyak acara-acara webinar, seminar yang dilakukan secara hybrid. Jadi either datang ke tempatnya atau kita bisa juga datang dari Zoom atau Jim. Oke, jadi kalau seminar conference tepatnya setelah pandemi banyak yang dilakukan secara hybrid ya kan. Miss ingat sebelum pandemi kayak kita untuk melakukan meeting atau event secara online itu tidak common ya. Kalau sekarang ada teknologi revolution yang didorong oleh pandemi gitu ya, sehingga banyak sekali event-event yang terlaksana secara online maupun hybrid. Ya, untuk event yang dilaksanakan in person, contohnya event apa? Festival, mungkin nggak festival diselenggarakan secara hybrid? Bisa jadi tapi ada yang bicara nggak asik, tapi nggak asik gitu ya. Kurang dapat. Exactly, benar. Oke, boleh next. Nah, berdasarkan size-nya, jadi event tuh dikategorikan berdasarkan ukurannya juga size-nya. Ada local or community events yang sifatnya skala lokal. Boleh Miss minta contoh dari Aurel, boleh searching Aurel. Event yang sifatnya, yang size-nya tuh lokal or community event. Ada apa aja? Kemudian ada juga setelah sambil tunggu Aurel ya, kita move on ke next type yaitu major events ya. Major events ini biasanya memiliki kemampuan untuk attracting significant visitor numbers, kemudian dia mendapatkan liputan banyak dari liputan nasional dan mendatangkan economic benefits ya. Boleh tolong di search Taira untuk major events, contohnya apa aja? Terakhir, bukan terakhir, ini kedua terakhir ada hallmark events, di mana event tersebut menjadi identity ya, identified with the spirit or ethos of a town. Jadi eventnya menjadi second identity dari sebuah kota tersebut. Jadi aku belum minta tolongan ya. Tolong Cloud cari hallmark events. Boleh next kak operator. Dan terakhir ada mega event. Nah, mega event ini affect whole ekonomi seluruh dunia. Jadi memberikan dampak ke seluruh dunia ya, dan biasanya semua global media menayangkan event ini. Ya, saya minta tolong boleh deh kamu ya untuk mencari tahu. Mungkin contohnya kalau untuk lokal event seperti video yang telah kita tonton tadi itu event lokal yaitu Pacu Jalan. Oke, terima kasih ya. Kemudian setelah lokal tadi ada event apa? Major siapa yang tadi? Taira, boleh Taira? Boleh berdiri Taira? Dari yang aku temui, one of the examples of major events itu the ASEAN Summit. Di ASEAN Summit. Ya, ASEAN Summit. oke, thank you so much, benar. Kemudian setelah itu ada apa? Hallmark event. Kalau berdasarkan yang saya dapetin, kalau di Indonesia itu ada Jember Festival, Jember Fashion Carnaval. Dia kayak menampilkan variety kostum yang gitu. Bener banget. Jadi kalau kita dengar Jember Festival Fashion Carnaval ya itu pasti langsung melekat pada kota Jembernya ya. Of course dia ngasih nama Jember Fashion Carnaval. Tapi dulu sekitar awal Jember Fashion Carnaval ini ada. Ketika kita bicara Fashion Carnaval ingatnya pasti Jember. Ya, atau misalnya ketika kita ngomongin Jember, orang tuh udah mikirnya oh Fashion Carnaval gitu. So that's become identity ya. Ada satu lagi di dunia ya, kalian pernah tahu Rio? Yes. Ya, Rio. Brazil. Ya, Rio Brazil. Nah, dia tuh exactly. Nah, Kalau buat mega events yang dari yang saya temukan ada World Cup yang kemarin baru diadain sama Olimpiade kayak Oke, contohnya iya. Olimpiade Paris kemarin. yes, exactly. Ya, itu seluruh dunia membicarakan event tersebut, benar nggak? Ya kan? Lalu national media di negara masing-masing pasti meliput. Ya, orang seputaran mau kita di pasar, mau kita di mana lagi? Sekolah, di kampus, ngomongnya piala dunia gitu kan ya. That's why we call it mega event. Berdasarkan form or content itu dibagi menjadi dua ya kan, benar nggak? Boleh next lagi kak.
next lagi. Oh 3, sorry. Ya. Kategori yang pertama ada cultural events ya. Cultural event dari kata-katanya itu artinya apa? Event budaya. Nah, event budaya ini contohnya adalah music. Kemudian apa lagi Kak? Boleh next Kak? Ada festival ya, tadi kamu udah sebutkan. Any kind of festival itu masuknya ke cultural event. Boleh lanjut Kak? Nah, kategori form yang kedua adalah sport events ya. Sport event ini masuk di dalamnya ada competitions ya. Nah, kadang-kadang bingung nih, apa sih bedanya? Kadang-kadang di traditional events itu kan juga ada competitionnya, benar? Kayak pacu jalur itu masuknya kemana ya? Ke sport event atau ke cultural event? Karena di pacu jalur ini kan lomba, benar? Nah, traditional sport competition itu masuknya ke cultural event. Tapi kalau misalnya kita mau mengkategorikan sport event itu masuknya olahraga-olahraga modern yang punya asosiasi. Ya, contohnya apa aja? Hah? Oke, volley ya punya asosiasi kan, apalagi? Basketball punya asosiasi, apalagi? Berenang juga punya. Nah, dia masuknya kalau ada event ke sport event. Bola ya masuknya ke sport event. Kemudian business events ya. Business events itu adalah event yang tujuannya bisnis ya. Nah, ini ada banyak, ada meeting, conference, exhibition, incentive travel ya, dan corporate events ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai MICE, MEEC dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak, kita bisa bervariasi di tiap negara atau. Nah, sekarang kita masuk ke discussion time ya. Tadi kalian sudah sebutkan semuanya, tipe-tipe event, contoh-contohnya sudah, Miss rasa sudah oke, sudah bisa ya mengkategorikan sebuah event. Miss ingin kalian berdiskusi lalu menyampaikan hasil diskusinya. A venue can take many different forms ya. Jadi sebenarnya sebuah event itu bisa saja diselenggarakannya dimanapun. Even di kapal pesiar pun bisa menyelenggarakan sebuah event ya. Even di hotel, apalagi di gedung tua. Yang paling ekstrim konser di hutan misalnya ya. Pengen kalian observasi sebuah daya tarik wisata setelah ini, misalkan kasih virtual tournya ya, kalian harus explore dan kalian kan sudah belajar principle of tourism ya, benar nggak? Suatu daya tarik wisata ketika kalian mengunjungi ke sana, kamu bisa melakukan apa saja ya dengan karakteristiknya masing-masing. Miss pengen kalian memberikan sebuah ide untuk penyelenggaraan sebuah event di daya tarik wisata tersebut. Kemudian eventnya itu berdasarkan formatnya baiknya diselenggarakan secara apa? On-site, hybrid, online, why? And then size-nya, yang ketika diselenggarakan di sana, sebesar apa sih event yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa melakukan menyelenggarakan hallmark event di sana? Atau even mega event, bisakah? Lalu yang ketiga, content or purpose-nya, ya tujuannya apa? Cultural event atau business event? Satu lagi apa lagi? Atau sport event, ya? Bisa? Any question? Tidak ada, oke. Kita akan tampilkan terlebih dahulu ya. Ini Miss kasih virtual tour sebuah daya tarik wisata. Kalian harus analisis di sana itu bisa bikin event apa, oke? Oke, tadi kalian udah lihat ya, itu adalah sebuah virtual tour yang kami ambil pada saat kita melakukan penelitian di sana. Di sana kalau kalian lihat ada waypath kita untuk menuju danau 3 warna Kelimutu, ya kan? Danau 3 warna Kelimutu. Nah, sedikit cerita di sana itu best time to consume-nya itu pagi hari menjelang sunrise, ya, sampai sore hari menjelang sunset ya. Malam hari kemungkinan besar tidak ada aktivitas karena di sana tidak ada lampu dan penerangan. Oke, bisa bayangkan? Nah, untuk menuju ke top of the Kelimutu itu, kalian butuh berjalan sekitar 30 menit sampai 1 jam ya. Ya, karena kalau waktu itu kita berangkat tuh sekitar jam 3 pagi. Ya, dari hostel waktu itu lodge kita. Kemudian sampai di gerbang masuknya itu sekitar jam 4 kita naik ke atas, mau jam 5 itu kita sudah sampai di atas untuk melihat sunrise gitu. Nah, udaranya cukup dingin, tapi pada saat mataharinya di atas sana itu cukup panas ya, karena cukup tinggi lokasinya. Nah, dari atas puncak Kelimutu itu kita bisa melihat danau 3 warna. Yang warnanya tadi kelihatan ya, ada hijau,
kemudian biru, dan satu lagi Ya. hitam ya. Nah, warna-warna itu ada cerita di baliknya. Ya, pernah dengar? Pernah dengar. Masih ingat nggak? Hitam Enggak. karena dosa manusia. Nah, manusia benar. Manusia yang jahat nanti spiritnya akan tinggal di danau hitam. Gitu. Itu spillnya ya. Nah, sekarang saya ingin kalian suggest one of events ya, ide untuk sebuah event yang bisa kita selenggarakan di atas atau di danau Kelimutu tersebut ya. Oke, great. Terima kasih atas diskusinya ya. Tadi Miss curi-curi cukup kritis ya kalian berdiskusi satu sama lain. Miss akan menunjuk ya kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Felicia dan Kaira. Sekarang maju ke depan sini ya. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil dari ideation ya. Ideation kira-kira event apa sih yang cocok di danau tiga warna yang di Kelimutu. Jadi kita akan membuat event mengenai wellness tourism yang dimana kita akan membuat camping, lalu membuat acara yoga bersama, sama acara retreat. Purpose-nya untuk apa? Silakan. Jadi kita lihat dari sebagai orang-orang yang tinggal di perkotaan, kita kan dengan segala kesibukan yang ada di kota ini tuh kita mau banget untuk refreshing our minds. Jadi dengan keindahan dari danau ini ditambah dengan retreat dan yoga dan camping for a couple nights, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk free our minds dari segala kesibukan yang ada di daily lives kita, sama dari kesibukan dan kekacauan yang ada di kota ini, kemacetan dan polusi dan segala macam. Jadi kita bisa merasakan how it would be if we were to live in a peaceful place dengan minimnya polusi, dan kita spa and retreat dengan yoga and relaxing gitu. Baik, itu saja dari The scale. Oh my god, the scale kita ambil skalanya tuh skala lokal ya. Apa namanya? Festival, local festival, dan kita juga menggunakan konsep in-person festival ya. Karena kalau misalnya hybrid ataupun online itu nggak akan ngerasain euforia, ngerasain atmosfer dari festival tersebut. Oke, gitu guys. Thank you so much ya, silakan boleh duduk kembali. I really like the idea ya, wild, young, and free gitu kan. But untuk ide ini kita harus lebih mengkritisi lagi ya. Ini idenya bagus banget ya. So local festival yang akan menginvite orang-orang dari kota gitu ya untuk datang ke festival mereka. Kemudian di sana kita relaxing ya. Jangan lupa, terus bisa kita akan camping gitu ya. Camping, kemudian ada yoga dan lain sebagainya. Berarti ada wellness ya, dan ada relaxing, tapi kita juga ada sportnya karena mereka harus trekking ke atas ya. Nah itu harus kita pertimbangkan. Lalu di sana sebelum menyelenggarakan pasti kita harus observasi dulu ya fasilitas yang ada di sana tersedia untuk mengakomodir sekian banyak orang yang diundang dan lain sebagainya. But I really like the idea kalau misalnya ini bisa kita kemas dengan mantap ya. Ini akan menjadi event yang sangat menarik ya. Hari ini kamu sudah belajar mengenai kategori event berdasarkan format, size, dan konten ya. Next meeting kita akan belajar mengenai event komponen ya. Jangan lupa masih ada yang harus presentasi. Nah, hari ini juga ada assignment ya, mind mapping dari sesi 3 nanti ya. Sebelum kita belajar sesi 3, kamu harus mind mapping dulu. Jadi ke kelas tuh nggak kosong, sudah ada preparationnya. Oke, mind map yang paling keren akan Miss kasih lagi hadiah seperti hari ini ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau Miss ada salah-salah kata. Miss senang banget bisa berdiskusi dengan kalian hari ini. Seperti janji Miss akan traktir kalian kan ya. So ini makanannya sudah datang. Terima kasih semuanya. Ayo kita makan bareng-bareng.